orang gila ya. Pertama kali yang kita terima apa? Informasi. Nah, informasi itu kita terima, kemudian pada saat sebelum kita melaksanakan operasi SAR pasti ada harus dikoordinasi. Di apa lagi? Ya, klarifikasi, betul ya, klarifikasi, ada lagi, Mas, yang belakang, jangan saya terpanah lihat saya, ini dari sini. Ya, klarifikasi, jadi ada berita masuk, harus dicek dulu, salah satunya klarifikasi, kebenaran beritanya, A1 atau tidak. Nah, komunikasi itu bisa berfungsi. Dalam SAR itu kan ada, mungkin moga-moga sudah disampaikan. Itu yang pernah dengar namanya ada Prekom nggak? Prekom sama Excom. Prekom itu preliminary komunikasi sama extended komunikasi. Itu untuk fungsi penggerahan, untuk pengecekan pada tahap awal sebelum dilaksanakan. Tadi dikoordinasikan yang besar. Itu fungsi komunikasi. Ada orangnya hilang, kemudian komunikasi di situ berfungsi untuk komando dan pengendalian seluruh unsur yang terlibat dalam operasi SAR. Dukungan logistik jelas. Dalam sebuah operasi SAR di situ pasti ada organisasi operasinya. Di situ ada bidang-bidangnya, bagian-bagiannya, ada bagian logistik dan medis sesuai dengan kebutuhan operasi SAR tersebut. Yang utama pasti ada logistik, ada medis, ya, dapur umum untuk administrasi biasa, catat-mencatat, berita katakanlah untuk laporan dari pos di lapangan ke pos induk. Ada pertanyaan? Belum. Nah, itu tadi unsur terjadinya komunikasi ada pengirim pesan, penerima pesan, dan pesan itu sendiri. Nah, ini tokoh utama ini yang tidak kalah penting adalah pengirim pesan. Maaf ya, saya pakai kacamata ya. Sambung nih. So, ada tokoh utama yang memiliki peran penting dalam proses komunikasi. Seorang komunikator haruslah memiliki sikap percaya diri dan mempunyai attitude yang baik agar informasi diantarkan dapat disampaikan dengan yang diinginkan. Dalam operasi SAR kemungkinan personel SAR di disorientasi dapat terjadi. Hal ini dapat dilakukan faktor pelanggaran pada tugas dan sebagainya. Ini ya. Terhambatnya komunikasi bahkan lack komunikasi. Apa itu bahasa Indonesia apa ya? Bahasa Indonesia jawabannya apa? Terputus ya? Atau terhambat. So, dengan pernah nonton Vertikal ini tidak? Film itu loh yang pas di kejadian di Gunung Everest. Pernah ya? Itu yang menyelamatkan apa juga? HT, ya kan? Padahal dia komunikasi sudah tidak bisa. Secara voice itu sudah tidak bisa. Tetapi karena kepiawaian dia, karena dulu dia ikut. Nah, dan yang jawabannya pernah. Kata adik itu main. Pernah ikut, sama-sama ikut pramuka. Jadi lihat aja, itu pengendali yang ada di posko. Pengendali di posko itu kan tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma kakaknya bahwa itu sinyal yang dikirim itu adalah kode Morse. Nah, dengan demikian komunikasi itu kan membuktikan bahwa komunikasi itu tidak hanya dengan ucapan,
tetapi bisa dengan kode. Jadi teman-teman dari personel yang calon jadi potensi SAR itu juga alangkah seyogianya, alangkah baiknya ikut belajar kode Morse. Suatu ketika, nah, kita kan tidak minta ya, karena kita lihat perkembangan zaman sekarang bahwa yang naik gunung itu semakin banyak. Ya. Penggiat kegiatan alam bebas itu semakin banyak dan jelas kepada organisasi, struktur organisasinya. Kalau ini bagian struktur pos komando lapangan tanggap darurat bencana. Untuk komunikasi ya, komunikasi ada di sini. So bagian data, informasi dan komunikasi. Fungsi komunikasi. Yang di sini itu leading sektornya dari pihak dinas Kominfo dan perhubungan ya. Disub Kominfo. Di situ nanti ada selain Polri, tapi TNI sama Polri yang posisi ada di sini. Ini berlaku atau pada saat terjadi musibah bencana. Bagian ini ada itu kan sifatnya yang sudah bencananya itu sudah luas. Lain kalau bencana tanah longsor menimpa satu rumah, dua rumah yang bisa ditangani oleh masyarakat setempat, ini kan tidak perlu kayak ini. Katakanlah ini suatu desa rata, contohnya ada di waktu Banjarnegara itu. Ya. Bagian struktur kayak gini sudah mulai difungsikan. Tapi ini wewenangnya pihak BPBD yang membuat ini. Kita di Orari hanya mengikuti petunjuk maupun permintaan dari pihak BPBD. Ini dengan adanya bagian ini otomatis kan membutuhkan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan dan pengendalian yang baik. Jaring komunikasi antar bidang supaya berjalan lancar, tidak ada miskomunikasi. Jangan ada miskomunikasi. Turun lagi, nah khususnya kita relawan, potensi SAR dan sebagainya, kita fokuskan yang kita sampaikan fokus di bagian di sini, di SAR-nya. Kalau yang sifatnya udah besar biasanya yang pengendali di sini yang posisi di bidang SAR itu dari Basarnas. Kita potensi SAR ikut apa yang dilaksanakan oleh Basarnas. Semuanya biar terkoordinasi dengan baik. Tidak jalan sendiri-sendiri. Yang sering terjadi saat ini itu kan melakukan sendiri. Karena semakin banyaknya nyun sewu relawan, ya kan? Relawannya kan banyak, benderanya banyak. Kasih SAR digelar. Alangkah idealnya kalau punya badan struktur. Kita abaikan yang ini ya. Ini kan yang umum seperti ini kan yang dilakukan oleh Basarnas pasti ada komponen ini ada semua. Kalau Basarnas yang mencoba, biasanya ini kan Basarnas yang ini yang di atas. Ini SMC Submission Coordinator itu yang mengendalikan di posko. Nanti siapa-siapa orangnya nanti pas saat materi kan, pas dapat materi ini bisa ditanyakan detail. Saya tidak bisa menjelaskan ini. Nah, komunikasi
selain di sini ada, kemudian yang di pengendali di posko komunikasi di. Jadi posisinya ada di bagiannya, di bawahnya esensi staff, bahasa Inggris staff. Di esensi itu salah satunya kan ada esensinya sendiri, koordinatornya, koordinator bisnisar itu ada, pasti ada logistiknya, ada navigatornya, ada komunikatornya, nanti ada di situ ada PMI-nya, ada dapur umumnya. Kalau pemerahan operasi saatnya itu sudah membutuhkan waktu yang lama maupun mengerahkan unsur yang banyak. Dalam suatu operasi SAR sudah mengerahkan beberapa seru. Nah, salah satu syaratnya orang komunikasi itu juga tidak hanya bisa mengoperasikan radio, bisa nyecek aja di radio, enggak. Ya, tetapi kalau dalam kita berbicara ke bidang SAR, itu juga harus menguasai ilmu-ilmu pendukung SAR lainnya, baik itu navigasinya, survivalnya, ya kan? PPM-nya, maka PPM, perbekalan, PPM, ya PPM itu bisa apa namanya, perbekalan, terus apa? Terakhir makanan. Ya, pokoknya itulah. Nah, semua ilmu pendukung seorang komunikasi, perwira komunikasi atau komunikator di sini menguasai juga